Oke, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-14 dari perkuliahan ini. Hari ini penutup perkuliahan AI, ya, Artificial Intelligence. Ya, kita nanti review beberapa materi yang udah kita bahas, kemudian nanti ini state of art. Ya. Saat ini orang di bidang intelijensi buatan, capaiannya udah seperti apa ya di dunia, maupun di dunia kajian ya, penelitian-penelitian. Pertama, review metode AI, ya, AI. Jadi metode AI itu kan ada yang konvensional, ada yang metode modern. Ya. Saya pakai penulis. Ada yang konvensional, yang lama lah gitu ya. Ada yang modern. Nah, yang konvensional itu saat ini yang masih banyak digunakan itu AI search. AI search inilah Anda kemarin belajar apa ada breadth gitu ya. Ada apa lagi ya? Ada dev ya, ada UJS ya, uniform, post, kemudian ada greedy, ada hill climbing, dan terakhir itu astar ya. Ada greedy, ada hill climbing, adalah semuanya metode-metode pada AIS ya. Climbing dan A atau astar ya, best first yang heuristik ya. AIS ini kan ada yang blind ya, blind search, ada yang heuristic search. Nah, ini yang heuristic search-nya, yang masuk ke blind search. Nah, sebenarnya yang konvensional dulu ada namanya logika, ya, logika formal ya, simbolik ya. Ini dulu ada bahasa pemrogramannya ya, namanya prolog. Implementasikan logika-logika dalam bentuk simbolik ya. Cuma sayang ini saat ini udah kurang populer. Ya, jadi tidak kita bahas. Ya, yang paling kita bahas ini sekarang yang menguasai dunia AI, metode soft computing. Ya, dimulai dari metode statistik yang mempengaruhi intelijensi buatan itu Bayesian. Metode Bayesian. Bayesian ini inferensial ya, dia punya kemampuan untuk melakukan inferensi, mengambil keputusan dari kondisi-kondisi yang bersyarat. Bayesian ya. Tetapi soft computing itu sendiri sebenarnya tiga, yaitu fuzzy, ya, neural, dan genetik. Soft computing. Kenapa disebut kok soft computing? Karena untuk menerapkannya itu memang dibutuhkan pakai software, berbasis software. Yang prosesnya ya harus dibantu oleh CPU yang kecepatannya harus relatif ya tinggi, yang harus memorinya harus besar gitu. Itulah. Kenapa? Karena di era modern hardware memang sudah mencapai itu ya. CPU-nya udah high performance, RAM-nya sudah cukup besar, hadisnya juga cukup besar gitu, sehingga memungkinkan metode-metode modern ini terus dikembangkan. Seperti Fuzzy, sudah Anda tahu. Tentang Fuzzy ini apa sih yang penting? Nah, Fuzzy itu yang penting itu Anda memahami fazifikasi, Anda memahami metode inferensial, ya minimal yang tiga itu ya. Ada Mamdani, ada Sukamoto, ada Sugeno ya. Nanti ada Tahani dan sebagainya. Gitu. Itu di Fuzzy ya. Nah, neural. Nah, kalau saat ini, kalau ditanya, dari semua metode ini yang paling fenomenal itu apa? Ya ini, neural. Dengan machine learning-nya. Karena machine learning begitu dikembangkan, jadi namanya tidak sekedar mesin, tapi deep learning.
Jadi kalau ditanya dari semua metode ini mana yang saat ini ya, saat ini itu maksudnya saat sekarang ini yang paling banyak diterapkan, banyak diteliti gitu ya. Ya machine learning dengan artificial neural network-nya, ANN ya. Memang ini ya. Kemudian minggu lalu kita bahas genetik algoritma. Genetik algoritma ini juga termasuk algoritma AI yang baru lah ya, yang terbaru ya. Yang terbaru. Maksudnya terbaru diterapkan ke dalam bentuk program gitu ya, program. Kalau penemuannya kan kemarin udah kita bahas ya, sekitar tahun 60 sampai tahun 70-an sudah ada analisa-analisa genetik dalam rangka dilakukan secara matematik itu sudah dibahas oleh si Holland namanya. Tapi genetik algoritma ini sebenarnya lanjutan dari AI search. AI search ya. Atau metode AI search yang lebih cerdas lagi ketimbang pakai heuristik di metode ASTAR atau di BESPOS ya. Jadi genetik algoritma itu bagian dari search. Kenapa? Karena solusi itu di search. Pada genetik algoritma yang minggu lalu kita bahas ya. Solusi itu dilakukan searching. Searching dari semua kemungkinan solusi yang di-generate. Semua solusi itu di-generate, dikembangkan, kalau istilahnya di Einstein itu dikembangkan semuanya. Kemudian dipilih mana yang bagus. Kalau di Einstein ditelusuri dengan metode-metodenya. Tapi kalau di genetik algoritma dipilih ya, ada proses atau ada operator select di dalam genetik. Genetik itu kan operator utamanya 3. Selection, crossover dengan mutasi ya, mutation. Nah, ini juga menarik. Sangat menarik bagaimana kok teori evolusi itu bisa dibuatkan dalam bentuk algoritma. Kalau genetik. Ya. Kalau ini apa menariknya? Kalau neural network menariknya adalah kok komputer bisa belajar? Nah, learning. Apa yang dimaksud belajar? Padahal belajar itu kan aktivitas manusia. Tapi ini program komputer bisa learning, bisa belajar. Itulah keunikan dari artificial neural network. Kalau Fuzzy apa keunikannya? Fuzzy ini keunikannya adalah dia mampu melakukan inferensial ya. Inferensial itu dia bisa melakukan pengolahan. Inferensial itu mirip lah ya dengan pengolahan walaupun tidak begitu sama ya, tidak benar-benar sama, tapi maksudnya inferensial itu mengolah ya. Fuzzy itu dia bisa mengolah data-data yang tidak pasti ya, data yang tidak jelas. Kalau dulu namanya uncertainty, nah, ketidakpastian, ketidakjelasan itu bisa diimplementasikan pakai Fuzzy. Itulah keunikan dari Fuzzy. Jadi yang 3 ini masing-masing ada sumbangsihnya di dalam menghasilkan sebuah mesin cerdas ya, AI. Anda ingat di awal kuliah kita bahas bahwa AI tujuannya adalah membuat komputer bisa berperilaku cerdas, secerdas seperti halnya kecerdasan manusia. Ya, seperti halnya berarti bagaimana manusia cerdas itu ditirukan menjadi program. Nah, Fuzzy menirukan cara manusia mengambil keputusan yang walaupun data atau faktanya belum pasti, tapi manusia bisa mengambil keputusan. Komputer sebelum ada Fuzzy nggak bisa. Nah, dengan Fuzzy itu bisa nanti. Nah, yang kedua, cara manusia berpikir. Kan manusia berpikir itu kenapa manusia pintar? Karena manusia berpikir. Apakah dia hanya sekedar berpikir? Bukan. Ternyata manusia di dalam berpikir dia belajar. Ya, berpikir itu adalah belajar. Ya, belajar dalam rangka mendapatkan satu pencerahan yang baru, ya, satu knowledge yang baru. Nah, proses belajar itu ditirukan dengan meniru cara kerja otak manusia yang namanya neural network. Ditirulah cara kerja otak manusia itu ya. Otak manusia itu kan di dalam neuralnya ada berbagai komponen-komponen ya.
Nah, komponen-komponen itu diimplementasikan dalam bentuk jaringan neural ya. Pertama diimplementasikan secara matematik dalam bentuk grafis dan akhirnya sekarang dalam bentuk program. Lahirlah yang namanya machine learning. Machine learning ini sebenarnya membantu data mining ya. Jadi kalau Anda kuliah data mining, DM ya, akan sering-sering juga ini dikaitkan dengan machine learning. Karena semakin lama jadi semakin mirip ini, yang dua ini. Semakin mirip, karena data mining sekarang hampir semua metodenya itu dikuasai oleh machine learning. Di samping statistik nanti ya. Ini Bayesian ini kan statistik. Jadi machine learning ini selain bagian dari AI, dia juga bagian dari metode di data mining. Nah, sama ya deep learning juga. Kalau deep learning ini adalah untuk data yang lebih padat ya, untuk data yang lebih kompleks dengan hasil yang lebih akurat. Deep learning saat ini menggantikan machine learning konvensional ya, untuk data yang ini ya, dengan data yang data yang besar lagi, termasuk kayak gambar gitu ya, video. Sekarang ini diolah gitu, metode deep learning. Nah, semua ini Anda sudah lakukan percobaannya dengan Python. Baik AI Search, Fuzzy, ANN, Machine Learning, Deep Learning, Genetic Algorithm, itu ada percobaan. Anda selain memahami konsepnya, Anda juga pernah mencobakan contoh programnya. Kita pakai Python. Oke, itu review. Nah, apa AI itu metodenya cuma yang kita pelajari di mata kuliah ini? Sebenarnya enggak ya, ada beberapa metode lain yang kita skip gitu ya. Misalkan di bidang reasoning ya, yang tadi inferential engine ya, ini kan selain fuzzy, nah juga ada metode forward chaining, ada backward chaining, ya, yang kayak ini Bayesian tadi. Ini kan yang sekarang ini kan ini umum. Sebenarnya ada namanya forward chaining sama backward chaining. Juga metode AI, tapi ini dianggap sudah kuno. Tapi ini juga bisa digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan logika if dan then. Dimana itu evidennya ini hipotesis. Nah ini ditelusuri apakah dimulai dari masalah nanti menjadi solusi atau dari belakang ya dibuat mundur gitu, solusinya dulu baru nanti dimundurkan gitu. Jadi makanya ada forward ini ada backward. Ini gambarkannya seperti AISEN, pakai apa, pakai nah seperti ini ya, ini contohnya forward chain ini ada rule-nya. Nah, ini rule. Kalau diketahui fakta seperti ini Anda baca aja ya. Maka berdasarkan rule 1 dan 3 disimpulkan ini. Nah, itu contohnya forward chain. Tapi ini memang harus diketahui data juga ya. Tapi ada rule-nya ini. Jika ini gini, rule 1, jika ini, jika ini. Kalau diketahui si Ani membunuh, si Anu memakan lalat, maka berdasarkan rule 1 si Anu adalah kata. Nah, dan si Anu adalah berwarna hijau, berarti ini kata hijau. Ini contoh pakai quote. Ini kita bisa membuat kesimpulan dari pernyataan, kesimpulan apa antecedent tadi, antecedent dengan perception. Nah, kalau backward chaining kebalikannya. Kalau disebut si anunya hijau, warnanya hijau gitu, oh berarti dia adalah kata dan dia membunuh dan memakan lalat. Kenapa? Dari rule 3. 3 ini. Bagaimana dia membunuh ini, membunuh dan memakan lalat. Jadi ini datanya, ini kesimpulannya. Ini knowledge yang digunakan untuk membuat kesimpulan ini. Itu namanya backward chaining. Ya, ini metode lama di AI ya, tapi untuk hal-hal yang sederhana kadang-kadang digunakan juga. Oke, ini yang AI ya, AI search ya. Nah, ini AI search. Ada BFS, ada DFS, ya. Kemudian ada heuristik ya. Nah, kalau di heuristik itu ada greedy, ada hill climbing. Ya. Kalau greedy dia hanya menelusuri di cabang itu saja. Kalau hill climbing dia memanfaatkan ini ya, memperkirakan
tujuan juga gitu climbing. Tapi hill climbing ya karena dia apa metode memanjat gitu ya, jadi dia tidak ada usaha untuk mencoba kepada jalur lain gitu. Ya fokus di satu jalur itu saja, sehingga bisa jadi hill climbing ini tidak menemukan solusi yang paling optimal ya. Cuma hill climbing ini cepat dia menemukan solusi. Ya di samping kita kan udah belajar ada uniform course, ada A star gitu ya. Nah untuk yang uncertainty reasoning ini tentu sekarang ini jagoannya kan Fuzzy ya. Uncertainty yang tidak jelas ya, Fuzzy itu sendiri kan artinya tidak jelas. Ya jadi gimana kalau kita diminta menganalisa untuk data yang tidak jelas ya, yang uncertain. Nah, biasanya solusinya itu punya ukuran eh, tingkat kepercayaan. Berapa sih tingkat kepercayaan datanya? Dengan data yang seperti ini nanti kesimpulannya benar. Kayak perhitungan statistik. Nah, berkaitan dengan knowledge, AI ya, knowledge ya. Jadi knowledge itu kan ini ya, saat ini salah satu yang menjadi eh, apa yang diimplementasikan gitu ya di berbagai tempat di mana komputer itu tidak hanya menghasilkan informasi, tapi komputer juga menghasilkan knowledge. Nah, di mana peran AI? Nah, peran AI di dalam knowledge engineering ya atau rekayasa pengetahuan. Ya, yang pertama itu contohnya ya pakai Fuzzy. Kenapa? Karena Fuzzy bisa menghasilkan knowledge dalam bentuk if then rule yang data-datanya dalam bentuk fuzzy. Yang kedua di machine learning. Jadi machine learning ketika kita gunakan untuk mempelajari data, maka data itu oleh machine learning diperoleh polanya. Pola dari data itu seperti ini. Kalau polanya sudah ketemu, maka bagaimana hubungan antara input dengan output itu bisa dihitung dengan pola itu. Nah, pola itulah nanti yang disebut dengan knowledge. Jadi penghasil knowledge itu yang pertama Fuzzy, yang kedua ini machine learning di bidang AI ini, di bidang intelijensi buatan. Nah, kemudian ada lagi nanti namanya sistem pakar. Nah, sistem pakar itu sendiri adalah knowledge-nya sumbernya dari manusia. Pakar ya, dari orang ahli. Orang ahli itu kemampuannya dimasukkan ke komputer, ilmu dia, kepakarannya itu dilakukan namanya akuisisi ya. Dia diwawancarai atau diekspor gitu, sehingga bisa disimpan ke komputer, nyimpannya bisa dengan Fuzzy atau dengan metode yang lain gitu ya. Nah, maka aplikasi yang seperti itu namanya aplikasi sistem pakar. Oke, tentang Fuzzy ya, Fuzzy ini kan bisa logika yang uncertainty tadi ya, Fuzzy. Nah, karena Fuzzy ini dia bisa membangun knowledge-nya kita tanya ke manusia pakar, maka sering kali juga metode Fuzzy ini dibangun untuk membangun sistem pakar ya, expert system. Ada banyak tugas-tugas akhir yang sistem pakarnya pakai Fuzzy ya. Nah, ini machine learning, rupanya ini ada machine learning. Machine learning ini dia berbasis data ya, data set ya. Ya, ini tadi data mining ya, tapi data mining pakai machine learningnya AI, namanya AI. Jadi intinya adalah di dalam machine learning itu ada data, datanya diolah, ditemukan polanya. Kok bisa ditemukan polanya? Karena ada algoritma untuk mempelajarinya. Ada algoritma learningnya, learningnya. Algoritma learning itu ada dua, ada yang supervised, ada yang unsupervised. Ada yang dia belajar itu ada penuntunnya, ada yang dia belajar itu nggak ada penuntunnya. Supervised dan unsupervised. Kita bahas waktu kita belajar machine learning. Nah, pada akhirnya machine learning saat ini, puncaknya saat ini adalah di deep learning. Di deep learning bagian dari machine learning. Minggu lalu kita bahas ini genetic algorithm. Kerjanya berdasarkan teori evolusi. Jadi di dalam
genetic algorithm, solusi-solusi itu dipilih. Nah, dipilih. Kok bisa dipilih? Karena solusi itu dibuat sebanyak-banyaknya, nanti dipilih yang terbaik gitu. Nah, gimana cara memilihnya? Gimana kalau ternyata solusinya di dalam sekumpulan solusi yang sudah dibuat itu di sana nggak ada solusi yang bagus, maka solusinya dikembangbiakkan bahasa manusia, di generate ya, secara umum namanya di generate, tapi secara manusia itu populasi-populasi itu dikawinkan sehingga lahirlah calon-calon solusi yang baru atau generasi-generasi baru. Nah, generasi terbaru inilah dievaluasi apakah merupakan solusi yang diinginkan atau tidak. Kalau tidak, nanti dikembangbiakkan. Begitu terus. Kayak makhluk hidup lah. Di mana makhluk hidup itu terus berkembang biak dari satu generasi ke generasi lain, di mana dari satu generasi ke generasi lain itu memiliki kemampuan adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, itulah yang dianggap dia sebagai merupakan individu yang terbaik. Nanti itulah solusi di dalam genetik algoritma. Genetik algoritma itu kebanyakan digunakan untuk membantu pemecahan masalah optimalisasi bahasa gitu, optimalkan. Nilai yang paling, supaya nilainya jadi paling kecil itu gimana? Supaya nilainya yang paling efisien, nilainya supaya paling tinggi. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu namanya optimalisasi. Supaya dihasilkan sebuah kombinasi yang terbaik itu gimana? Dari sejuta kombinasi, kita mau memilih satu kombinasi terbaik. Nah, itu namanya masalah optimalisasi. Ya kayak jadwal ya, jadwal itu kan kombinasi ya. Kayak kita lah, jadwal kuliah itu kan kombinasi antara dosennya, mata kuliahnya, ruangannya, waktunya. Nah, kombinasi itu gimana caranya bisa dihasilkan kombinasi yang terbaik? Nah, itu namanya penjadwalannya, scheduling. Algoritma genetik sudah digunakan untuk membuat jadwal, untuk menghasilkan jadwal yang paling optimal. Ya baik jadwal, misalkan jadwal pesawat terbang itu kan cukup rumit kan, gimana caranya membuat pesawat terbang yang penerbangannya ada sekian kali dalam sehari atau dalam sejam supaya di udara nggak tabrakan, karena constraint-nya itu kan selama mereka di udara itu nggak boleh ada yang berada pada posisi yang sama ya, kalau nggak pesawatnya tabrakan. Itu harus dibuat schedule-nya. Nah, itu nggak mudah membuat schedule-nya, termasuk schedule yang kompleks. Itu bisa dibantu pakai genetik algoritma. Kalau Anda buat jadwal kereta api juga, jalur kereta api itu kan jalurnya satu. Nah, kalau salah-salah membuat jadwal kereta api, mana yang duluan berangkat, jam berapa, di mana dia berhenti. Kalau itu salah hitung, kereta apinya ya tabrakan. Maka dibutuhkan sistem yang bisa membuat jadwal yang paling optimal sesuai dengan constraint-nya di beta gitu ya. Itulah genetik algoritma. Minggu lalu ya kita bahas. Oke, jadi intinya saat intelijensi buatan saat ini sering dikaitkan dengan machine learning, deep learning, ya, Internet of Things, big data dengan data science. Ini semua istilah-istilah ini kalau orang menyebut maka orang akan teringat dengan AI, dengan artificial intelligence. Ya, silakan mendengarkan tren saat ini. In the last decade, artificial intelligence has gone from a science fiction dream to a critical part of our everyday lives. We use AI systems to interact with our phones through Siri and Alexa. Cars like Teslas interpret and analyze their surroundings to intelligently drive themselves. Amazon monitors our browsing habits and intelligently serves us up products it thinks we'd like to buy. Even Google decides what kind of search results to give us based on who it thinks we are. Artificially intelligent algorithms are here, but this is only the beginning. Because in the future, AI is going to change everything. But do we want it to? Well, what exactly is artificial intelligence? Maybe a better question might be, what exactly is intelligence? The simplest descriptor is collecting data about the world and using that data to make predictions in the short and long term. That applies to both people and machines. So when we talk about AI in our lives, we're talking about everything,
from a computer being able to read a handwritten document, like an OCR reader, to a robot performing complex surgery on its own, even to a massive database, categorizing your personality based on what you've written and looked at online. Because the world of AI is so incredibly large, let's take a look at some of the most groundbreaking developments we expect to see in the very near future, and whether that's a step forward or backward for society. First and foremost, AI systems are already primed to take over thousands, if not millions, of jobs. Any job that consists of a human taking down information from other humans and inputting it into a system is likely to go obsolete. So cashiers, receptionists, telemarketers, and bank tellers are all on their way out. As self-driving cars, self-operating drones, and other conveyors from A to B get more complex, we'll also lose jobs like truck drivers, postal workers, courier services, even pizza delivery. Factories are also becoming fully automated, so are car washes and movie theaters. Even my job as a journalist is threatened by rapidly improving news algorithms that can gather information and deliver it faster and more accurately. But as society changes to accommodate an all-machine service world, it'll also open up new jobs for the next generation. Writing software, repairing and maintaining robots, and developing new and better systems. Most notably, machines are also primed to take over dangerous jobs. Firefighting, mining, deep-sea oil drilling, construction, and other careers with high mortality rates will be replaced by machines that can't get sick or hurt. We don't know what an all-AI workforce will look like yet, but many economists believe that the world might be a brighter and more rewarding place with machines taking over the more dull and hazardous jobs. As we develop better AI, we're discovering that it can not just replace human labor, but also think in ways that humans can't. Algorithms that can monitor and process massive amounts of information and make conclusions based on patterns in that data are poised to change every avenue of society. Starting from something small, like optimizing traffic patterns over time to figure out the best routes to take, or how to fix roads and rebuild highways, all the way to something much more serious, like monitoring epidemics and disease and stopping them before they spread. Machine learning has even shown to analyze human behavior and predict warning signs by recognizing common language used by people like sexual predators or terrorists, and alerting law enforcement to take action. Then again, that same technology can be used to track down political dissidents, or serve fake news to vulnerable people while blocking out competing opinions and information. Just a few tech monopolies control the latest breakthroughs in data collecting, processing, and analyzing. And while we may hope that AI will help advance our society, it may just end up working to benefit the tech industry and only those who can afford to take advantage of cheaper, smarter human replacements. Maybe to the detriment of society. But for now, we just don't know what the future of AI holds. Oke, yang satu lagi ya. Artificial intelligence is making rapid strides. There's talk of a new evolution that could fundamentally change life on our planet. Artificial intelligence has the potential to revolutionize every aspect of daily life: work, mobility, medicine, the economy, and communication. But will AI really make medicine better and doctors superfluous? When will self-driving cars hit our roads? Will intelligent robots usurp our jobs? And are we heading for a dystopia with no privacy and total surveillance? What exactly is artificial intelligence, and how much can it really do? What will change, and what will remain pure fantasy? To answer these questions, we embarked on an exciting journey to meet the scientists working on our future in the US, Britain, Germany, and China. Our first stop, Silicon Valley in California. Apple, Google, and Facebook all have their headquarters here. It's the epicenter of the digital revolution. The tech industry has changed the face of the San Francisco Bay Area. New startup companies launch every day. Rents have exploded, and artificial intelligence is the buzzword.
A new type of supermarket recently opened its doors here. Amazon Go. All you need here is an app. Since you have an Amazon account already, please take it. Hold your mobile phone to the scanner and you're in. As Leonardo shows me Amazon's new menus and explains that the language assistant Alexa can help with the preparation at home, I'm under constant surveillance. Which shelf do I stop at? Which products am I interested in? On the ceiling, sensors and cameras. Intelligent image recognition captures my every move. What do I take off the shelf? What do I put back? And what do I take with me? This branch is still in its test phase, but Amazon plans to open 50 such grocery stores this year alone. The end of the sales assistant. Just walk out. No more standing in line. No cashiers. I feel a bit like a shoplifter as I leave. Comfort at the cost of privacy. My receipt. One block away, a robot cafe. Another test lab for the future. Order by app and touchscreen. The increasingly ubiquitous tools of trade. My first ever cup of coffee served by a robot. So this is the taste of the future. AI will change our shopping experience, but what will happen to employees? Stanford University is at the forefront of global AI research with an annual budget of $6.5 billion. I want to know, how will artificial intelligence change medicine? Researchers here have developed an artificial intelligence algorithm that can screen X-rays for certain diseases. Computer scientist Pranav Rajpurkar shows me how easy it is to use. Take a picture of an X-ray with your mobile phone, upload the image, and a few seconds later, you get the diagnosis. It's a mass, and it's saying this thing over here is a possibly cancerous lesion. Ooh. And I can see that right over here. Okay, so it gives you, if I may have a look at it, now probabilities for pneumonia, a nodule, edema, effusion, and that goes bang. Yeah. Now, how does this work? I mean, how did you get to the point? We started with a large data set of chest x-rays, which were released by the NIH, and these contained x-rays and then also labels of different pathologies and whether they existed in those x-rays. So it might say, okay, here's an image, and on this image I have pathology 1, 2, and 3. And we had 100,000 of these images. So we trained a model that can take as an input an X-ray and then output the probability of several different pathologies on this X-ray. Artificial intelligence is modeled on the human brain, a gigantic network of almost 100 billion interconnected neurons. Put in very simple terms, this is how a brain cell works. Incoming impulses are passed in a domino effect from one neuron to the next. The resulting circuit connects the neurons, and it is this circuit that artificial intelligence tries to simulate as a digital neural network. Like our brains, the network can learn how to identify tuberculosis, for instance. First, the network needs to be trained or taught. X-rays of tuberculosis patients are fed to the system. Initially, it struggles to correctly identify the condition. But every time an X-ray is fed in, the network's structure is adapted and its diagnostic ability improves.
It takes thousands and thousands of clinical datasets to train the machine. Only after the network is optimized in this way can it correctly identify an unknown X-ray. But how accurate is artificial intelligence compared to a doctor's expertise? We have actually done this test twice at this point. Once with a set of studies from the NIH data set that we had a group of radiologists label, and then we compared the accuracy of the model to the radiologists, and we found that they were very similar in terms of accuracy on most pathologies. On one of them, the model was outperforming the radiologists, and on 3 of them, the radiologists were outperforming the model. And then we repeated the experiment, this time using a data set from Stanford, which we recently released, which is 200,000 chest x-rays. And then we had a similar setup where we had 3 subspecialty radiologists. These are very uncommon, very trained radiologists to decide what the ground truth for a particular set of images was. And then we compared general radiologists to the algorithm at the task and found that they had similar levels of performance. So these are all Stanford radiologists, so they're trained. They should be good. Yeah. Reading X-rays accurately is a complicated. Ya, Anda bisa lanjutkan nanti linknya. Ada ya di slide yang saya upload di LMS portal kita ya. Process. Oke, seperti itu bahasan kita di perkuliahan ini ya, perkuliahan penutup.